Halo semua, kembali lagi bersama kami di Freebie TV. Perkenalkan, nama saya Billy dan rekan saya Arya. Kali ini kita akan membahas alur dan proses persidangan di Indonesia. Pak Arya, sebelum masuk ke tahap-tahapnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses persidangan dalam hukum pidana Indonesia? Persidangan pidana adalah rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Proses ini dilaksanakan berdasarkan KUHP dengan menjunjung tinggi asas due process of law atau asas praduga tak bersalah. Sering muncul pertanyaan di masyarakat, apa sebenarnya perbedaan antara persidangan pidana dan persidangan perdata? Perbedaannya cukup mendasar. Persidangan pidana berkaitan dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana dan merugikan kepentingan umum, sehingga yang bertindak sebagai penuntut adalah negara melalui jaksa penuntut umum. Tujuan utamanya adalah menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana. Sedangkan persidangan perdata berkaitan dengan sengketa antar individu atau badan hukum, misalnya lawan prestasi, perbuatan melawan hukum, atau sengketa hak. Dalam perkara perdata, para pihak berposisi sebagai penggugat dan tergugat, dan tujuan utamanya adalah pemulihan hak, bukan pemidanaan. Sebelum perkara masuk ke pengadilan, proses apa saja yang harus dilalui? Tahap awal dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian untuk menemukan peristiwa pidana dan menetapkan tersangka. Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21, jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Pada tahap ini juga terdapat mekanisme pra-peradilan untuk menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Setelah perkara masuk ke pengadilan, apa tahap pertama dalam persidangan? Tahap pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan, sehingga harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Apakah terdakwa bisa langsung membela diri setelah dakwaan dibacakan? Betul, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan. Jika eksepsi ditolak, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Kemudian setelah pembuktian selesai, apa tahap berikutnya? Jaksa akan membacakan tuntutan pidana. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan atau pledoi. Jaksa dapat menanggapi melalui replik, dan terdakwa kembali merespon melalui duplik. Kapan hakim mengambil keputusan dalam perkara pidana? Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, majelis hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan. Putusan bisa berupa bebas, lepas dari segala tuntutan, atau pidana. Kemudian, apakah putusan hakim selalu bersifat final? Tidak selalu. Para pihak masih bisa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses persidangan di Indonesia memiliki tahapan yang panjang dan bertujuan untuk menjalin keadilan bagi semua pihak. Benar, oleh karena itu, pemahaman terhadap alur persidangan sangat penting agar masyarakat tidak salah langkah dalam mengalami proses hukum. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Arya. Jangan lupa, jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai persoalan hukum, bisa melalui www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.